Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bi ilman sahalallahu bi lahu tariqan ilal jannah. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majelis ilmu. Semoga langkah-langkah kita dari rumah menuju sekolah kemudian menuju majelis ilmu ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan dan pemberat timbangan amal kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini adalah kajian awal bulan, yaitu bulan Agustus. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita mengkaji tazkiyatun nafas yang lebih fokus pada pembersihan diri kita atau hati kita dari hal-hal atau sifat-sifat yang merusak hati, termasuk iri, dengki, dan lain sebagainya. Untuk tahun ini kita mencoba untuk mengkaji HPT. HPT itu adalah kumpulan fatwa-fatwa tarjih para ulama yang terhimpun di Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, mengapa kita mengkaji HPT ini? Bertujuan agar wawasan kita terkait ibadah itu sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah. Disyariatkan Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam satu hadis disampaikan, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Bukan artinya kalau kamu sholat muni ya usolli, bukan. Tapi sholatlah kamu sebagai mana kamu melihat aku sholat. Nah, karena kita tidak melihat bagaimana Rasulullah itu sholat, karena kita tidak berada di zamannya, maka melalui sahabat, kemudian para ulama, itu kita bisa belajar. Dan salah satunya adalah di HPT ini menjelaskan tentang bagaimana tata cara sholat dan lain sebagainya dengan benar. Dan hari ini kita sudah kedatangan atau hadir Ustadz kita, beliau bernama Ustadz Saifuddin Zaini. Untuk secara ringkas biodata beliau pernah di pimpinan daerah Muhammadiyah Surabaya, kemudian saat ini bendahara di Majelis Ulama Provinsi Jawa Timur, dan kalau di Persyarikatan beliau adalah tim ahli tarjih Muhammadiyah. Nah, semoga kehadiran beliau ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semuanya, khususnya terkait ibadah kita, supaya ibadah nanti yang kita lakukan itu ada kaitannya dengan cara-cara yang dicontohkan oleh Rasulullah. Semoga ini nanti membawa manfaat dan memperluas khazanah keilmuan kita, khususnya di dalam ibadah. Itu saja pembukaan singkat dari saya atau pengantar sebelum kita ke materi inti. Mari kita buka acara kajian pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tadi beliau juga mengatakan kepada saya, kalau Ustadz, kalau satu kali sebulan durasinya agak sedikit panjang aja. Beliau tadi pukul 7:30 sudah hadir, terus sempat ngobrol-ngobrol sehingga ke masjid tadi jam 7.45, sedangkan kita nanti dibatasi sampai jam 9. Semoga nanti beliau bisa berkenan menambahi setengah jam atau berapa jam. Tadi Ustaz Taufi minta sampai duhur juga nggak apa-apa katanya. Wah, ini berarti haus ilmu ini ya.
Itu saja pengantar dari kami. Semoga majelis ilmu kita hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita termasuk orang-orang yang diberikan ilmu, tambahan ilmu dan mampu mengamalkan ilmu-ilmu yang kita pelajari. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan Ustaz Saifuddin Zaini untuk memberikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara segenap guru tenaga kependidikan SD Muhammadiyah 3 Ikrom yang kami hormati, syukur alhamdulillah saya bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekaligus bagi ilmu. Bagi ilmu itu artinya bahwa saya belum tentu menyampaikan sempurna dan tentunya Bapak Ibu bisa menyempurnakan, baik nanti secara langsung menyampaikan kepada saya atau menyempurnakan untuk selanjutnya pada yang lain. Sesuai dengan permintaan, saya diminta untuk menyampaikan tentang ibadah, dan hari ini tentunya saya mulai dari faham, ini bukan faham ya, faham agama, mohon maaf. Faham agama, dan sebelum saya menyampaikan faham agama, saya ingin berkenalan lebih dulu. Kalau tadi telah disampaikan, memang nama saya Saifuddin Zaini. Kalau saya di Muhammadiyah masih aktif mengajar di UM Surabaya, di AIK, ya, di AIK, guru dosen AIK, Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Pernah juga jadi kepala LPAIK. Jabatan saya tertinggi di UM Surabaya hanya LPAIK. Di Muhammadiyah pernah ketua cabang sampai daerah, artinya pernah ketua cabang Tegalsari, pernah ketua daerah 1 periode, kemudian 1 periode di BWM Jawa Timur sebagai bendahara, dan sekarang karena sudah udur itu artinya sudah tidak gesit seperti yang muda, maka sekarang yang muda lah yang menggantikannya, dan saya masih diberikan kehormatan. Jadi saya menyatakan saya masih diberikan kehormatan sebagai tim ahli majelis tarjih. Karena sebelumnya saya jadi wakil ketua yang bidangi tarjih, sehingga periode ini tidak masuk sebagai pimpinan daerah. Saya diberikan kepercayaan untuk menjadi tim ahli. Tim ahli itu jabatan kehormatan. Jadi sesungguhnya tidak ada di Muhammadiyah. Justru yang ada itu mestinya penasehat pimpinan syarikatan, tapi itu malah nggak ada.
baik dari pusat maupun dari daerah ternyata nggak ada penasehat pimpinan persyarikatan, pimpinan daerah, pimpinan wilayah, pimpinan pusat. Yang terakhir itu Pak Amin Rais dan Pak Syafi'i Ma'arif itu sebagai penasehat BP Muhammadiyah. Sesudah itu sudah tidak ada lagi jabatan penasehat BP. Ya. Karena rupanya ada jabatan penasehat terjadi dualisme. Ya. Dualisme kepentingan antara kepentingan penasehat dengan kepentingan pimpinan persyarikatan. Sehingga periode berikutnya tidak ada. Tapi di anggaran dasar rumah tangga masih ada. Ini yang jadi persoalan. Di anggaran dasar rumah tangga ada, tapi di dalam praktek tidak ada. Itu pengalaman. Dan saya masih diminta untuk memberi pengajian tentang ibadah. Jadi selama ini yang saya geluti seputar tentang ibadah. Karena saya anggap bahwa Rasulullah mengatakan awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Bahwa yang pertama kali dihisab di hari kiamat nanti itu adalah sholatnya. Dan maka sholat harus kita utamakan. Ya, kita utamakan sehingga sholat itu menjadi tolok ukur kita. Orang masuk surga atau tidak karena sholat itu. Dan maka sholatnya yang saya geluti untuk bagaimana kita benar dalam sholat. Kita ini terutama sekarang ini kan kita masih dalam suasana mengawali tahun Hijriah. Ya. Sekarang tanggal berapa? Tanggal berapa? Hah? Lali mulai kalau duitnya. Ya. Kalau 18. So, lihat HP. Enggak. Enggak, alhamdulillah. Tanggal 18. Itu bagus. Ya. Lihat mana. karena tidak ada manfaatnya gitu. Padahal sesungguhnya itu penting ya. Penting kita tahu tahun Hijriah itu. Hijriah. Bahkan kita ini mohon maaf dibelok-belokkan juga enggak paham itu. Kita dibelokkan dari hari Jumat menjadi hari Ahad, hari Minggu. Itu dibelokkan. Kita enggak sadar. Iya. Dulu kita libur hari. Siapa yang masih ingat libur sekolah Muhammadiyah hari Jumat? Masih ya? Di Lamongan masih libur hari Jumat ya? Di Lamongan masih libur hari Jumat ya. Tapi kita sekarang tidak ada yang libur hari Jumat. Karena mulai Muktamar Muhammadiyah di Malang itu libur hari Jumat dirubah menjadi libur hari Ahad. Ya. Itu kita. Dan padahal hari Ahad itu hari Minggu itu bukan hari besar kita. Hari besar kita itu Jumatan, bukan mingguan. Ya, ini ingat bahwa hari libur kita itu Jumatan bukan mingguan. Ya, ini perlu kita, dan kalau bisa nanti gimana cara mengembalikannya? Mengembalikan hari Ahad menjadi hari Jumat. Ya. Itu kan hari ibadah kita. Tapi sekarang kita ini nayal-nayal untuk ibadah hari. Kenapa nayal-nayal? Apa istilah nayal-nayal itu? Lamongan ini. Apa nayal-nayal itu? Jadi berusaha keras ya. Untuk melakukan, karena sudah terpaksa. Tidak ada waktu. Ya, tidak ada waktu. Hari Jumat jam 11 baru keluar kerja untuk sholat Jumat jam 11. Kalau sekarang masih lumayan. Tapi kalau hari Jumat itu jam 11:04, itu mana mungkin sampean bisa melaksanakan al-ghuslu yaumal jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Bahwa hari Jumat itu wajib bagi orang yang sudah balik.
Ya, hari Jumat itu wajib mandi bagi orang yang apa? Sudah balik. Laki-laki maupun perempuan. Tapi kapan kita bisa mandi? Lupa mandinya dirapel. Kapan ngerapelnya? Pagi tadi mandi, rapelan malah rapelan tiga mandi itu. Apa? Mandi rahasia. Orang mandi rahasia dengan mandi tidak rahasia. Ini yang jadi persoalan kita. Dan itu putusan Muhammadiyah di APT tentang Jumat, hari Jumat itu mandi Jumat itu wajib. Karena memang dalilnya al-ghuslu yaumul Jumat, yaumal Jumati wajibun ala kulli muhtalimin. Bahwa mandi Jumat itu wajib bagi setiap yang sudah balik. Ya, wajib itu. Tapi kita apa? Cukup wudu. Itu nanti kita bicara tentang mandi. Ibu, bapak dan saudara, sekarang jadi itu perkenalan. Sekarang pendahuluan. Jadi kita bicara tentang paham agama ini pendahuluan. Kita harus tahu dulu. Bicara ibadah kita harus tahu dulu. Ya. Dan rasanya mohon maaf, paham Muhammadiyah ini tidak banyak diketahui. Karena di buku-buku Muhammadiyah tidak banyak ya coba saja saya ini ngajar di UM Surabaya yang AIK, ternyata buku AIK, buku Al-Islam yang bicara tentang ibadah itu tidak mengambil referensi dari Himpunan Pusat Tarjih. Ya. Dan saya mohon maaf, saya pernah dijadikan penyelia di PWM ketika saya di PWM untuk penyusunan buku Al-Islam kalau nggak salah SD. Nah, ternyata yang menyusun saya minta untuk membaca HPT dulu, ternyata nggak mau baca. Loh, sampean mau nyusun buku Al-Islam ke Muhammadiyahnya SD Muhammadiyah, tapi Anda tidak baca HPT, terus materi apa yang Anda isikan di situ? Ya. Ternyata apa katanya? Dia menyatakan begini, Pak, sebelumnya aja saya nggak pernah diperiksa kok. Jadi sebelum saya diminta jadi penyelia, itu ternyata dia sudah beberapa kali nyusun dan tidak pernah diminta oleh penyelia untuk untuk menyusun buku itu sesuai dengan Himpunan Pusat Tarjih. Padahal sebagai buku yang akan digunakan pegangan bagi guru dan murid di SD. Tapi itulah kenyataannya. Nah, oleh itu maka saya berharap kalau sampean sudah mendengarkan apa yang saya sampaikan itu, saya minta tolong itu baca itu Himpunan Pusat Tarjih. Dan saya tidak mungkin secara menyeluruh mungkin nanti akan bisa menyampaikan karena waktu juga saya ngaji tentang sholat di Pondok Maritim yang tadi pagi saya habis sholat subuh sampai jam 6 tadi saya di sana itu sudah 4 tahun. Sekarang baru sampai pada sholat jamaah. Sholat sunnahnya masih belum. Itu 4 tahun setiap hari Sabtu pagi. Setiap hari Sabtu pagi. Dan itu urut. Dan maka kalau jenengan nanti minta urut dan detail ya tentunya sama waktunya. Artinya lama itu. Nah, oleh maka kalau nanti tidak mungkin begitu ya nanti gimana supaya sampean bisa mendapatkan ilmu ini tentunya dari bagian-bagian yang saya sampaikan jenengan bisa memahaminya. Yang pertama yang perlu saya sampaikan dulu adalah tentang paham agama. Ini awal dari kita memahami ibadah. Pertama, agama menurut paham Muhammadiyah. Apa itu agama menurut paham Muhammadiyah? Ya, paham agama menurut Muhammadiyah itu adalah ad-dinu. Ini kalau jenengan bisa buka HPT, ya, HPT tentang 5 masalah itu di sana ada yang bawa HPT. Ya. Agama itu ad-dinu ad-dinul Islam alladzi ja'a bi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ma anzalallahu fil Qur'an wa ma ja'at bi as-sunnatus shahihah.
al-makbulah kama warodat fi raqmi awal minal awamiri wan nawahi wal irsadati li solahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Ya, kalau terjemahnya ini saya terjemahan agama yakni agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad ialah agama yang diturunkan Allah di dalam Al-Quran dan tersebut di dalam as-sunnah yang sahih. Yang dimaksud adalah makbulah. Ini beda antara sahih dengan makbulah. Ya, nanti kita harus memahami mana yang sahih dan mana yang makbulah. Yang sahih itu adalah sahih hadisnya dari sisi sanad dan matannya. Kalau makbulah itu adalah yang asalnya dhaif bisa naik menjadi hasan karena ada sebab. Ya, itu yang makbulah. Artinya bisa diterima. Ya, bisa diterima. Itu begini. Jadi nanti jenengan kalau membaca tentang sholat id itu kan ada takbir 7 dan 5. 7 dan 5 itu semua hadis yang menyatakan takbir tambahan 75 itu hadisnya dhaif. Ini kan oleh karena itu maka di Muhammadiyah ada terjadi perbedaan antara kita sesama Muhammadiyah di Jawa Barat dengan di luar Jawa Barat. Di Jawa Barat itu di pondoknya Ustadz Adi Hidayat, itu pondok Garut, itu memahami bahwa hadis dhaif ya dhaif gitu. Tidak bisa dinaikkan menjadi hadis hasan. Dhaif ya dhaif gitu. Dan oleh itu maka di sana sholat id itu ya seperti sholat subuh tanpa takbir zawaid. Tapi di putusan Muhammadiyah menyatakan bahwa takbir zawaid itu kemudian bisa diamalkan sekalipun semua hadisnya dhaif karena banyak riwayat gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi perbedaan di antara kita. Ya, di antara kita. Jadi kalau terjadi perbedaan itu ya sudahlah itu. Enggak usah kemudian sesama Muhammadiyah beda kemudian jadi musuhan itu. Jadi ilmunya sama. Tapi hanya pemahamannya berbeda. Oleh itu maka jangan kemudian sama-sama Muhammadiyah hanya berbeda untuk takbir zawaid pakai atau tidak itu kemudian saling musuhan. Ya. Janganlah itu. Ya. Karena itu hanya persoalan khilafiyah. Tapi kalau kita dekatkan ya monggo lah nanti kita teruskan itu. Jadi antara sahih dan makbulah itu di situ. Itu. Berupa perintah-perintah dan larangan-larangan. Jadi isi dalam Al-Quran dan Sunnah itu ada perintah, ada larangan. Ada petunjuk. Ya. Untuk apa itu? Kebaikan manusia di dunia dan akhirat. Jadi semua yang ada di dalam Al-Quran maupun Sunnah itu sesungguhnya adalah untuk kepentingan manusia. Baik untuk kepentingan di dunia ini maupun kepentingan di akhirat nanti. Itu yang pertama. Jadi paham ya? Jadi artinya bahwa Islam itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ini kunci. Jadi kalau jangan tidak paham ya susah itu. Bahwa landasan Islam itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh itu maka sesungguhnya semua perbedaan itu kembalikan saja kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Kalau berbeda itu ya kita antar kita berbeda. Tapi kalau kita kembalikan pada Quran dan Sunnah nanti akan ada temunya. Sekalipun nanti akan tetap muncul ada perbedaan. Karena perbedaan ya pertama karena berbeda cara memahami dalil itu kemudian muncul ada perbedaan. Yang kedua adalah jadi yang tadi agama adalah Al-Quran dan Sunnah untuk kepentingan manusia di dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua ini adalah ibadah. Apa itu ibadah? Ini yang saya maksudkan ya, ibadah. Apa itu ibadah? Al-ibadatu hiya taqarrubu ilallahi bimtithali awamirihi wajtinabin nawahi wajtinabi nawahihi wal amali bima adzina bi syari'u wa hiya amatun wa khasatun. Ibadah itu ialah mendekatkan diri kepada Allah. Ya.
dengan melaksanakan perintah dan larangan atau menjauhi larangan, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Wa amali bima adzina bi syari'u, dan mengamalkan apa yang diizinkan oleh yang membuat syarak, yaitu Allah dan Rasul. Wahya amatun wa khosotun, dan ibadah itu ada dua, ada khusus dan umum. Yang kemudian kita kenal ada ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Tapi dalam HPT disebutkan amatun wa khosotun. Ada yang umum dan yang khusus. Wal amatu kullu amalin adzina bi syari'u. Yang umum adalah semua yang diizinkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu umum. Jadi artinya bahwa yang tidak masuk khusus itu semua juga ibadah. Ya, jenengan ngajar itu ibadah. Saya ngaji, jenengan datang mendengarkan ini juga ibadah. Jenengan ngomong anak itu juga ibadah. Ya. Jadi jangan dianggap itu bukan ibadah. Semua yang kita lakukan itu sesungguhnya ibadah. Tapi ada namanya ibadah khusus dan ibadah umum. Ada ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Nah, ibadah umum itu adalah yang diizinkan, yang boleh dilakukan, lakukan. Yang tidak boleh, jangan. Wal khosatu, dan yang khusus ma haddadahu syari'u fiha bijuz'iyatin wa hayatin wa kaifiyatin makhsusatin. Yang khusus adalah yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Yang di dalamnya ada bagian-bagian cara melakukannya. Jadi artinya bahwa yang khusus itu semua bagian-bagiannya, semua kaifiannya itu diatur oleh Allah dan Rasul. Kita tidak boleh untuk merekayasa. Cawe-cawe untuk Pak kan nggak cukup, tapi nanti sekalipun nggak ikut cawe-cawe itu cara memahaminya juga kita seringkali terjadi perbedaan ya. Ini kemudian terjadi seperti ini ya, maaf. Kalau jenengan menemukan ada orang yang habis sholat maghrib, sholat terus sampai isya. Habis sholat isya, tidak pulang-pulang, sholat terus sampai malam. Dia sholat saja. Itu kenapa? Apa kira-kira yang menyebabkan dia melakukannya? Bukan tidak berdasar, dia juga berdasar. Menurut dia. Karena dia memahami bahwa sholat itu ada sholat mutlak, ada sholat muqayyad. Yang mutlak itu boleh sholat apa saja itu. Yang muqayyad itu ya yang ditentukan, yang hanya zuhur, asar, sunnah, itu saja. Yang lain itu semua mutlak, jadi boleh. Kenapa boleh? Aqimus shalah. Nah gitu. Dasar digunakan adalah aqimus shalah. Aqimus shalah itu mutlak. Mendirikan sholat itu mutlak, pokoknya sholat itu. Jadi kalau ada orang yang sholat terus ya itu alasannya. Ya, namanya sholat mutlak. Ya. Sholat mutlak, ya. Jadi sholat kapan saja itu, ya itu mereka menyatakan sholat mutlak. Dan itulah. Tapi kita tidak begitu, ya, karena di situ bukan mutlak muqayyad. Hal itu bukan mutlak muqayyad. Dari itu adalah mujmal dan bayan. Karena nanti dengan akan ketemu ada mutlak, ada muqayyad, ada mujmal, ada bayan, ada umum, ada khusus. Ini kalau tidak bisa membedakan, kita susah itu. Ya, semua dianggap mutlak, semua dianggap mujmal, semua dianggap umum, repot nanti. Jadi kita harus tahu mana yang mujmal, mana yang mutlak, mana yang umum. Ya, itu antara lain berkaitan dengan antara khusus dan umum itu, khusus dan umum. Ini dan itu bisa dibaca di keputusan Munas ke-25 tahun 2000 di Jakarta. Terutama yang kaitannya dengan ibadah sunnah al-maqbulah. Ya. Yang dulunya itu hanya sunnah as-sahihah, tapi kemudian ada tambahan as-sunnah al-maqbulah.
Karena rupanya dulu belum, padahal itu sudah lama kaitannya dengan hadis dhaif yang kemudian diangkat menjadi hadis hasan, itu sebenarnya sudah lama, tapi baru ditetapkan pada tahun 2000 di Jakarta, ya, bersama dengan Muktamar, ya, di Jakarta itu. Muktamar Muhammadiyah maksud saya. Nah, kemudian dasar daripada ibadah itu, ya, al aslu fit tasri al Islam al itlaq huwa al Qur'anul Karim wal hadis asari. Bahwa dasar mutlak syariat Islam itu adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya, As-Sunnah. Tapi yang dibawa ini yang penting, ya, yang penting yang dibawa ini. Wa matas tad'atil duru inda muwajahati umurin waqa'at wa ta'atil hajatu ilal amal biha walaysat hiya min umuril ibadah, ya, al-mahdhah walam yarid fi hukmiha nasun sharihun minal Qur'an awi sunnah as-sahihah fal wusulu ila ma'rufi hukmiha an tariqil ijtihadi wal istimbati minan nususil waridah ala asasi tasawi al ilali kama jaro alaihil amal inda ulama salaf wal khalaf. Nah, ini terjemahnya di belakang begini. Dasar mutlak dalam penetapan hukum Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Bila mana perlu dalam menghadapi soal-soal yang telah terjadi dan dihajatkan untuk diamalkannya mengenai hal-hal yang tak bersangkutan dengan ibadah mahdhah, maksudnya hajat di luar ibadah mahdhah, ya, padahal untuk alasannya tidak terdapat nas yang sharih di dalam Al-Quran dan As-Sunnah as-sahihah, maka jalan untuk mengetahui hukumnya adalah melalui ijtihad dan istimbat. Artinya bahwa di luar persoalan ibadah yang tidak ada dalilnya, itu boleh dengan ijtihad dan istimbat. Dari nas-nas yang ada berdasarkan persamaan ilat sebagaimana telah dilakukan oleh ulama salaf dan khalaf. Hadis ini menyatakan bahwa tidak ada qiyas dalam masalah ibadah. Ya, ini pemahamannya. Tidak ada qiyas dalam masalah ibadah. Bila mana perlu dalam menghadapi soal-soal yang telah terjadi dan diajarkan untuk diamalkannya mengenai hal-hal yang tak bersangkutan dengan ibadah mahdhah, padahal untuk alasannya tidak terdapat nas yang sharih di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka jalan untuk mengetahui hukumnya adalah melalui ijtihad dan istimbat dari nas-nas yang ada berdasarkan persamaan ilat sebagaimana telah dilakukan oleh ulama-ulama salaf dan khalaf. Ini yang dimaksudkan adalah qiyas dalam hal apa? Mengambil hukum di luar masalah ibadah. Ya, oleh itu maka saya pernah diminta untuk ngisi materi tentang diskusi atau kajian Majelis Tajih Wilayah Jawa Timur di UMG. Adakah syariat jamak qashar Jumat dengan asar? Saya berbeda dengan, mohon maaf, yang lain. Bahkan mungkin saya berbeda dengan Muhammadiyah. Kalau dalam putusan itu dinyatakan bahwa tidak ada qiyas dalam hal ibadah. Padahal jamak dan qashar untuk sholat Jumat dan asar itu adalah masalah ibadah, ya, masalah ibadah. Dan di fatwa Muhammadiyah menyatakan bahwa tidak ada dalil manapun, tidak ada dalil satupun yang menyatakan adanya jamak Jumat dengan asar. Yang ada dalil yang menyatakan jamak antara duhur dan asar. Nah, karena inilah kemudian terjadi perbedaan, ya. Karena ilatnya kan sama loh. Kalau ilatnya sama, ini menyatakan ilatnya sama. Dan ini bukan persoalan masalah ibadah. Maksudnya adalah bukan masalah ibadah mahdhah. Nah, maka saya katakan
Kalau itu dilakukan maka dibuang dulu putusan ini. Putusan ini dihilangkan dulu, dicabut dulu. Kalau putusan ini dicabut itu baru boleh. Nah, saya katakan itu bahwa jamak antara Jumat dan Asar. Karena memang tidak ada satupun dalil yang menyatakan adanya ya perintah syariat jamak qashar duhur dan Jumat dan Asar. Oleh maka saya tidak sependapat. Saya masih bersependapat bahwa Jumat berlaku pada Jumatnya, Asar berlaku pada asarnya. Tidak bisa di jamak atau qashar. Antara itu, maksudnya itu tidak bisa dijamak. Ya, dijamak antara Jumat dan Asar. Artinya bahwa Jumat ya Jumat, Asar ya Asar. Ini yang jadi kalau itu dirubah ya tentunya ini harus dirubah dulu. Nah, kemudian sesudah ini kita tahu bahwa kalau kita sudah yakin bahwa ibadah itu tidak ibadah itu ada khusus ada umum. Nah, kemudian ada berlaku kaidah seperti ini. Yang ini kaidah umum ya. Kaidah umum yang berlaku di tengah-tengah kita bahwa ini adalah untuk pembatasan. Bicara tentang ibadah, al-aslu fil ibadah at-tahrim. Karena kita sudah tahu bahwa ibadah itu adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan apa yang ditentukan oleh Allah dan Rasul. Di luar itu tidak, maka kita menggunakan kaidah ini. Al-aslu fil ibadah at-tahrim. Pada asalnya ibadah itu haram. Asal nggak boleh. Asalnya ibadah itu tidak boleh. Wal batru batal. Illa maja'a bidalil ala awamiri. Kecuali ada datang dalil yang merintahkan. Ada dalil perintah, lakukan. Kalau nggak ada perintah, jangan. Jadi kalau ada orang menyatakan, Pak, ini boleh dilakukan. Mana perintahnya? Itu. Ya. Jangan tanya apa larangannya. Karena asalnya ibadah itu dilarang. Maka jangan tanya apa tidak boleh saya melakukan, apa saya tidak boleh sholat terus menerus. Ya. Jadi kita harus tahu bahwa kalau kita ditanya saya melakukan ini, oh itu tidak boleh lah. Kalau menyatakan tidak boleh itu jangan tanya apa larangannya, apa tanya perintahnya. Tanya perintahnya, apa perintahnya? Ya. Jadi kalau saya melakukan, Pak Saifuddin, jadi kalau saya mengatakan ini boleh dan ternyata saya seringkali ditanya begini, Pak Saifuddin, kalau ada orang menyatakan begini itu apa ada dalilnya? Jangan tanya saya. Tanya kepada orang yang memerintahkan, jangan tanya pada saya. Sampai keliru. Kalau saya memerintahkan Anda, barulah saya tanya apa dalilnya. Nah, begitu. Jadi al-asru fil ibadah at-tahrim. Pada asalnya ibadah nggak boleh. Apapun nggak boleh. Termasuk nanti katanya berkaitan dengan ibadah, dengan doa. Doa itu masuk kategori ibadah bukan? Ya, ibadah itu ad-doa wal ibadah. Doa itu ibadah. Karena doa itu masuk kategori ibadah, maka yang berlaku ini kaidah ini al-asru fil ibadah at-tahrim wal batlu. Pada asalnya ibadah itu haram atau batal. Ya, jadi asalnya haram atau batal. Kecuali ada dalil yang merintahkan, ada perintahnya lakukan, nggak ada jangan. Atau kaidah-kaidah lain itu sama ya. Al aslu fil ibadah al butlan, hatta yakuma dalil al amri. Pada asalnya ibadah itu batal, kecuali ada dalil yang merintahkan. Ini mirip ya, kaidah yang sama maknanya, beda redaksinya. Ya, sama maknanya beda redaksinya. Masih ada lagi. Jadi yang kedua, yang ketiga, al aslu fil ibadah at-taufiq wal ittiba. Pada asalnya ibadah itu hanya ngikuti saja. Ya. Bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah, itu ngikuti saja. Jadi ittiba pada siapa? Pada Allah dan Rasul, bukan ittiba pada kiai. Bukan ittiba pada Saifuddin. Ya, ini ingat itu. Bukan ittiba pada siapapun, tapi ittiba kepada Allah dan Rasul. At-taufiq wal ittiba itu taufik hanya melaksanakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ittiba kepada Rasulullah.
Sumbernya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Al-aslu fil ibadah makmurun. Bahasanya ibadah itu lihat ada perintahnya tidak. Ya, ada perintahnya enggak. Ya. Jadi apabila ada perintah ya baru lakukan, enggak ada perintah jangan itu. Al-aslu fil ibadah al-hadar wal man'u hatta yakum madalu ala masru'iyah. Jadi pada asalnya hukum ibadah itu adalah bahaya. Bahaya itu artinya apa? Membahayakan. Karena ancamannya neraka. Ya. Kalau nggak benar neraka itu. Wal man'u dan dilarang itu. Khatayaku madalu ala maksudnya. Sampai ada dalil yang mensyariatkan. Ada syariat lakukan, nggak ada jangan itu. Nah, kalau kita sudah memahami ini, maka tentunya kita jangan sembarangan. Gitu. Mendakwakan jangan sembarangan yang didakwakan. Kita harus tahu dalilnya itu. Sampai ngajari sholat, tentunya harus tahu dalilnya. Ya, kita ini mohon maaf, kita ini selama ini kita itu ya kita pokoknya ngajar apa dari buku ini kan gitu. Ya, nggak tahu buku itu dari mana itu. Ya, jangan-jangan nggak ada dasarnya. Kan gitu mestinya. Kita jangan mudah percaya. Ya, jangan mudah percaya. Tentunya buku pendampingan tentu masih sangat diharapkan. Itulah yang pengantar saya. Ini masih ada waktu 30 menit. Saya akan masuk pada yang kedua, yaitu masuk ibadahnya. Kalau ini ibadah saya mulai dari wudhu dulu. Dan ini nanti penjelasannya detail dari wudhu itu kaifiahnya sampai dalilnya. Tapi saya akan menyampaikan dulu tentang putusan yang ada di dalam Himpunan Musan Tarjih halaman 4473. Ada yang bawa HPT? Karena katanya ngaji HPT lah. Ini saya kan bawa HPT gitu. Ya. Supaya sampean enggak merasa begini. Pak Syekh itu enggak busui lah. Ya kan gitu. Pak Syekh itu enggak busui lah. Supaya saya tulis halamannya sekali. Ya, supaya jangan tahu bahwa di HPT halaman 44 sampai 73 itu baca. Tetapi yang saya baca ini hanya putusannya. Ya, nanti dalilnya nanti saya berikut bicara satu persatu dari apa yang tertulis di sini. Yang pertama yang perlu dalam HPT itu dinyatakan begini. Idza tawadhu tafakul bismillahirrahmanirrahim mukhlishon niyataka lillah. Itu yang pertama. Yang pertama adalah jika kamu tidak wudu, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim dengan niat ikhlas karena Allah. Itu yang pertama, ya, yang pertama. Membaca bismillah disertai dengan niat. Itu yang pertama. Bacanya bismillahirrahmanirrahim. Itu di putusan tarjih. Ya. Nanti tentunya sama ditanya, Bu, kalau kita wudhu di kamar mandi gimana? Apa saya baca basmalah? Kok jawabannya rekayasa? Apa rekayasa? Diatur. Apa ngatur? Ya, Arab mlebu jeding, maca bismillah dhisik. Ya kan ngono? Iya. Karena kita memahami bahwa di kamar mandi tidak boleh membaca asma Allah, kalimat thayyibah. Nah, kemudian, loh Pak, kalau wudu bisa di luar, tapi jenengan kalau mandi junub di mana? Di luar. Loh kan mesti di kamar mandi. Loh kamar mandi kita mesti ada WC-nya, iya kan? Karena kita ini 3 in 1. Apa ya? Lo kan 3 in 1 tuh. Kenapa? Rumahnya RSS. Ya, rumah susah selonjor. Rumah susah selonjor kan gitu. Iya. Rumah susah selonjor. Ya, sehingga apa? Sehingga kamar mandi kita itu 3 in 1. Ya untuk mandi,
untuk buang air, untuk wudu, untuk mandi junub kan itu. Ya. Dan tidak ada tempat wudu lain. Kalau di masjid masih ada kamar mandinya, iya, ada toiletnya, ada tempat wudunya. Tapi kalau di rumah kan 3 in 1. Terus bagaimana? Padahal di putusan tasdid dinyatakan yang pertama kali ketika wudu itu membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika niat. Niat disertai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nanti begitu atau enggak nanti kita bicara dalil ya. Saya hanya menyebutkan bahwa di putusan tasdid dinyatakan bahwa ketika wudu pertama kali niat dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, wagsil kafaika salasan. Basuhlah kedua kafmu salasan 3 kali. Ini ada beberapa masalah yang perlu jenengan tahu bahwa apa yang dimaksud dengan wagsil dan apa yang dimaksud dengan kaf. Ini jadi persoalan. Karena istilahnya menyatakan wagsil. Wagsil itu kemudian bagaimana cara membasuhnya? Putusannya hanya menyatakan wagsil saja, basuh saja. Basuhnya bagaimana? Mengambil air atau dimasukkan? Ya? Atau karena di sini semuanya itu menggunakan istilah iksil, itu kemudian selolop? Kan di sini kan waksil kafaika. Ya, basuh, ya, basuh kedua kafmu. Wastanna bil aroki au nahwihi. Dan bersiwaklah. Ya, jadi yang kedua, yang ketiga, jadi sesudah kita membasuh tangan, itu kemudian bersiwak. Dan ini terjadi perbedaan di antara kita. Ada teman-teman kita, mubalik kita yang sesudah melaksanakan umrah atau haji, pulang gowo siwak, disai, kemudian di masjid mau takbir, siwakan. Ono kira-kira. Ya, jamaah Muhammadiyah sing siwakan ketika mau takbir. Tidak ada. Wah, ada saya di Surabaya ini ada mubalik sekali. Ya, mubaliknya Muhammadiyah maksud saya bukan mubalik di luar Muhammadiyah. Ya. Padahal di putusan tasdid menyatakan bahwa wastanna bil aroki anahwihi. Ya. Bersiwak. Ini kan berarti sebelum atau dalam proses wudu, bukan di luar wudu. Muhammadiyah menempatkan bersiwak, bersikat gigi itu dalam proses, bukan dalam proses sholat takbiratul ihram. Nah, oleh itu maka kalau ya ini juga masih persoalan dalil juga, karena memang ada 2 dalil. Nanti akan juga kita sebutkan supaya kita nggak bingung yang mana yang kita terapkan. Sama-sama ada dalilnya. Ya, sama-sama ada dalilnya bahwa yang pertama setiap sholat, ya, setiap sholat dan setiap wudu. Yang mana? Ada 2 dalil setiap sholat, bersiwak setiap sholat dan bersiwak setiap wudu. Yang satu Bukhari, yang satunya Ahmad. Nah, tentunya kalau ada 2 dalil yang mustarok ini, yang maknanya bisa macam-macam, ya, itu diperlukan dalil lain sebagai bayan. Ya, nanti akan kita sebutkan. Kenapa Muhammadiyah pilih bersiwak ketika proses wudu? Jadi kalau ada guru Muhammadiyah yang masih menceramahkan bersiwak ketika hendak takbiratul ihram, ya suruh baca putusan tasdid pertama. Suruh baca. Itu enggak tahu maca HPT gitu. Ya. Apalagi baca dalil ya. Dalil nanti akan kita sebutkan, kita tunjukkan kenapa itu terjadi perbedaan. Ada yang mempraktekannya sebelum takbir dan ada yang mempraktekan sebelum wudu. Dan Muhammadiyah ini saya tunjukkan, Muhammadiyah pilih sebelum wudu atau dalam proses wudu. Yaitu dimulai dari baca basmalah dengan niat,
kemudian membasuh kedua telapak tangan, kemudian bersiwak. Yang keempat, summa tamadzamat wastansik min kafin wahidin wastansir taf'alu dzalika salasan wa balik fihi ma lam takun shaiman. Kemudian berkumurlah dan masukkan air ke hidung dengan kaf yang satu. Yang satu yang kanan atau yang kiri? Kaf yang satu. Kita biasanya gimana? Satu apa dua? Oh, dua jadi satu. Dua jadi satu. Ya, dua jadi satu, disatukan. Tapi ini min kafin wahidin. Itu putusan Muhammadiyah menyatakan berkumurlah dan masukkan air ke hidung min kafin wahidin. Artinya untuk berkumur dan masukkan air ke hidung itu hanya dengan satu ciduk tangan kanan. Sedikit. Mana ngomong ini, Pak? Loh, apa tangan kita kecil? Loh, orang Arab itu tangannya besar, hidungnya juga besar. Iya. Hidungnya juga besar. Bolongannya ya hidung juga ombo. Nah, kita ini hidungnya kecil, tangannya juga kecil. Jadi Allah itu sudah apa? Serasi menciptakan kita itu. Jangan ya. Tapi putusan Muhammadiyah menyatakan nanti apakah ada dasarnya atau tidak itu nanti kita lihat. Tapi putusan menyatakan bahwa berkumur dan masukkan air ke hidung dengan kaf yang satu, kemudian keluarkan sampai 3 kali. Sempurna kalau tidak puasa. Ya, sempurnakan maksudnya itu keselak gak apa-apa kalau gak puasa. Tapi kalau sedang puasa jangan sampai. Ya, tapi kita biasanya begitu. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui kan itu. itu kita maksudnya itu ya puasa sambil wudu minum air itu. Ya itu. Jangan ya. Jadi yang keempat itu ambil air min kafin wahidin dengan kaf yang satu. Ya. Tentunya Muhammadiyah dan mohon maaf tidak ada buku yang sedetail Muhammadiyah. Ya. Sampai rinci seperti ini. Kalau kita di fikih itu kan hanya menyatakan apa? Hanya kenal rukun wudu dan sunnah wudu. Tapi Muhammadiyah di sini tidak membicarakan mana sunnah dan mana rukun. Ya, yang penting ada enggak dalilnya. Kan gitu. Karena kita ini ngikuti Rasulullah. Apa dalilnya kan itu? Jadi tidak membedakan mana yang sunnah, mana yang rukun. Karena Qur'annya hanya menyatakan apa? Menyatakan apa? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hanya 4. Tapi fikih rukunnya menjadi berapa? 6. Apa? Niat sama tertib. Dari mana itu? Dari dalil. Dalilnya niat itu. Tertibnya itu dari apa? Ya karena Allah menyebutkan yang pertama itu urut itu kan fikih itu. Ya, itu fikih. Ya, tapi kita menyatakan bahwa bagaimana Rasulullah bagaimana. Jadi dari awal sampai ini wudu itu. Wudu itu dimulai dengan basmalah, membasuh kedua telapak tangan 3 kali, siwak, kemudian memasukkan air ke mulut dan hidung, kemudian baru yang kelima, sumaghsil wajhaka salasan. Bimasil makko ini wa itolati ghuslihi ma'ad-dalki wa tahallal lihyataka. Kemudian basuh wajahmu 3 kali dengan mengusap sudut mata, kedua mata dan melebihkan basuhan ma'adalki digosok
ya digosok, dan gosok itu tentunya harus dengan tangan. Wa tahallal lihyataka, dan sela-selailah jenggotmu. Ini maaf. Jadi kalau ada menyatakan ada jenggot aksesoris, ada jenggot apa? Satunya idealis ya? Idealis. Ada katanya kita kadang-kadang apa? kita seringkali sindiran terhadap orang yang berjenggot itu, sindirannya ada jenggot aksesoris, ada jenggot idealis. Idealis itu idealnya sebagai seorang muslim itu pakai jenggot, ya. Kalau aksesoris itu hanya sebagai pelengkap saja gitu. Itu. Tapi kita tahu putusan Muhammadiyah menyatakan ketika wudu diperintah untuk menyela-nyelai jenggot. Itu artinya apa? Mohon maaf, Muhammadiyah sesungguhnya tidak alergi pada jenggot. Nek kasus tenggo ya, nek kaya aku nak dawakno ya dadi apa? Jenggotnya mak telu didawakno ya elek. Dadi gak dawa. Itu. Jadi kalau kita tahu bahwa di Muhammadiyah itu ada putusan yang menyatakan kita diperintah untuk menyela-nyelai jenggot, berarti Muhammadiyah tidak alergi. Oleh maka ojo nyindir-nyindir orang yang berjenggot gitu. Paham ya? Ojo disindir-sindir ya jenggot itu jenggot idealis, jenggot aksesoris enggak usah lah. Ya, mau jenggot silakan, enggak mau jenggot ya silakan. Enggak usah disindir-sindir. Karena Muhammadiyah juga ya ternyata juga tidak alergi pada jenggot. Ya, jadi kalau membasuh muka itu termasuk mengusap sudut mata, diusap, digosok, ya, melebihkan basuhan, dan jika punya jenggot di sela-selai jenggotnya. Dari mana itu terserah. Ya. Karena nanti kita telusuri dalilnya apakah memang begitu atau enggak ya. Sumaksil yadaika, kemudian basuh kedua tanganmu ma'al mirfaqo ini sampai kedua sikumu bidalki salasan, dengan digosok 3 kali. Wa khalil asobi'ah, dan sela-selailah jari jemari, ma'itolati ghuslihima, disertai melebihkan basuhan, wabda' bil yumna, dan mulai yang kanan. Ini bisa dipahami bahwa 3 kali dan mulai yang kanan itu bisa kanan kiri. Tapi sebenarnya bagaimana? Jadi kalau memahami ini, itu bisa muncul ada pendapat yang menyatakan bahwa membasuh tangan itu kanan kiri. Tapi kalau kita melihat redaksinya, itu sepertinya yang kanan dulu 3 kali, baru yang kiri 3 kali. Nah, itu pun nanti kita lihat juga dalilnya. Mana yang ada dalilnya? Yang ada dalilnya itu yang gantian kanan kiri, apa kanan 3 kali, kiri 3 kali. Ya. Di sini masih juga kalimatnya faksil, sumasil yadaika ma'amir fakoika. Nah, oleh karena itu maka mana yang lebih dulu? Sikunya dulu atau tangannya dulu? Tapi melihat redaksinya ini tangan dulu baru siku. Ya. Karena penyebutannya di Al-Qur'an juga menyebutkan bahwa tangan dulu baru siku. Tapi ada juga yang wudu itu begini. Iya. Ya. Apa alasannya dengan begini? Supaya celonoe gak basah gitu. Hanya karena celananya gak basah maka wudunya begini. Padahal mestinya tangan dulu baru ke siku. Itu kalau penyebutannya tumaksil yadaika ma'al mirfaqaika. Nah, tentunya nanti dalilnya juga bagaimana itu. Bidalki salasan, dengan digosok 3 kali, disela-selai jari jemari. Jadi tapi ini bisa dipahami 2. Tapi nanti juga mana dalilnya yang benar? Yang benar apakah yang kanan kiri, apa kanan 3 kali, kiri 3 kali? Wamsak biroksika au binasiatika wa alal imamah bimrohil yadani
min muqaddamihi ilal qafa wa raddihima ilaihi. Kemudian usaplah kepalamu. Ini juga ada persoalan. Mengusap kepala ini mengambil air atau tidak mengambil air? Di tengah-tengah kita nanti akan muncul apakah mengambil air atau bukan. Tapi pusat Muhammadiyah menyatakan wamsah. Wamsah ini pakai enggak? Termasuk wal ghusli. Wal ghusli ini mengambil atau tidak? Mengambil apa dimasukkan itu? Ya. Kan membasuh kan bisa basuh. Iya. Kan begitu. Dikucurkan saja kan bisa begitu karena di sini hanya berpegang pada sumangsil ya. Kak yang penting kan bahasa. Ya. Ini tak nadano tapi tak usah. Ya. Ya, itu nanti kita lihat juga dalilnya, ya dalilnya bagaimana. Jadi putusan Muhammadiyah hanya seperti itu. Artinya bahwa putusan ini masih juga perlu penjelasan secara rinci bagaimana pelaksanaannya. Sumam sah biroksika au binasiatika wa alal imama birro'iyatani min muqaddami ilal qafa wa radhima ilaihi. Kemudian usap kepalamu atau ubun-ubunmu di atas imamah surban ya, dengan cara memperjalankan di atas surban itu barangkali di antara kita ada yang memakai surban sampai sekian hari karena safar atau tidak safar hanya sehari semalam ya, pakai kaos kaki atau pakai surban ya. Sehingga itu bisa dilakukan au binasiatika wal imamah ya, tapi apa mungkin kita memakai tidak pernah kita lepas itu? Ini juga jadi pertanyaan bagaimana Bapak nanti ketika ibu-ibu ketika wudhu di luar tidak di dalam kamar, apa boleh saya wudhu di luar kamar dengan apakah saya harus membuka kudung saya atau tidak itu? Ya, itu yang terjadi boleh dengan pakai kudung cukup di atas kudung saja. Tetapi dengan cara apa? Wudhu dulu baru memakai kudung atau jilbab. Sesudah itu dalam perjalanan atau dalam masa sampai malam tidak pernah dilepas. Kalau dilepas menjadi batal. Ya, harus wudhu sempurna dulu baru memakai seperti itu. Sumamsah uduna ini zahiruma bi'ibhama ini wa batinahuma bisabahata ini. Nah, kemudian mengusap dua telinga. Ini kemudian ada kalimat summa. Sumamsah ini imsah sumamsah. Ini apakah langsung atau tidak langsung itu? Ya. Apa pakai air atau tidak? Ya, praktek di lapangan di antara selain kita biasanya itu kalau ngusap kepala juga pakai air, mengusap telinga juga pakai mengambil air. Ya. Tapi tentunya kita harus karena al aslu fil ibadah al butlan khatayaku madalu ala amri bahwa ibadah itu batal kecuali ada perintah, maka kita lihat perintahnya, lihat dalilnya. Ini putusan, tapi tentunya kita harus lihat dalilnya juga. Sumaksir ijlaika ma'al ka'bah ini bidalki salasan wa khalil asobi ama itolati waslima wabda' bil yumna. Dan kemudian basuh kedua kakimu beserta kedua mata kakimu dengan cara digosok 3 kali dan sela-selailah jari jemari disertai melebihkan basuhan, ya, melebihkan basuhan mulai dari yang kanan. Ya, sama dengan tangan tadi, apakah kanan 3 kali, kemudian kiri 3 kali, apakah kanan kiri. Tapi melihat redaksinya ini, kita bisa memahami bahwa yang dimaksud adalah kanan 3 kali, kiri 3 kali. Kanan 3 kali, kiri 3 kali. Barulah yang terakhir, Sumakul asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada tambahnya.
Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Siapa yang ngajari itu? Guru ngaji. Kalau di stiker-stiker pamflet itu biasanya lengkap itu. Iya, lengkap. Jadi kan kalau beli itu mesti lengkap. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Kalau saya itu yang terakhir itu tidak ada dalilnya. Waj'alni minat ibadikas sholihin, saya tidak menemukan dalilnya. Yang Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin masuk kategori hadis dhaif. Ya. Dan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini ada dua. Ada yang pakai wahdahu la syarikalah, ada tanpa wahdahu la syarikalah. Ya. Ada yang pakai asyhadu an la ilaha wahdahu la syarikalah, ada yang tidak pakai wahdahu la syarikalah. Artinya ada yang menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tapi ada juga yang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, nanti yang mana itu perlu kita telusuri dalilnya. Itu barangkali pagi ini pengantar sama pengantar putusan. Kita belum menelusuri dalilnya. Tapi kita karena ngaji HPT kita harus tahu dulu putusannya. Paling tidak jenengan kalau mengajarkan tentunya gunakanlah ini. Ya. Jika nanti berbeda itu tentunya kita harus tahu kenapa berbeda. Ada tahu alasan. Kenapa? Sekali lagi kita ini kan tadi menyatakan bahwa landasan kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Boleh ijtihad di luar dalil qat'i. Kalau ada dalilnya itu tidak bisa diijtihadi. Yang diijtihadi adalah yang tidak ada dalilnya. Ya, yang tidak ada dalilnya. Ya, tentunya nanti banyak hal-hal seperti itu. Yang sepertinya ada dalilnya. Kita ini mohon maaf mungkin di antara kita susah ya melakukannya itu. Untuk kembali kepada Al-Quran dan sekalipun jargon kita itu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, sekalipun nanti sudah saya ajari kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, saya tunjukkan dalilnya juga, derajat hadisnya juga saya tunjukkan, itu juga kita masih saja susah mengamalkan. Pertama susahnya karena umumnya begini, kedua sudah biasa, susah berubah. Padahal Rasul mengatakan al-muhajiru man hajarul khotoya wa dzunub. Ya, kalau sekarang masuk tahun Hijriyah, bulan Hijriyah itu kemudian Rasul mengatakan tidak ada hijrah lagi sesudah terbukanya kota Mekah, la hijrata ba'dal fathi. Nah, kemudian Rasul mengatakan al-muhajiru man hajara al-khotoya wa dzunub. Yaitu hijrah dari salah dan dosa. Apalagi setiap sholat kita, bacaan doa iftitahnya apa? Kita baca doa iftitah apa kalau sholat? Allahu akbar kabira. Apa ini wajhatu? Apa Allahumma ba'id? Allahumma ba'id. Nah, kalau jenengan baca Allahumma ba'id, mestinya resikonya itu jenengan harus selalu berusaha berubah jauh dari salah. Coba aja pernyataan kita. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masriki wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah antara saya dengan kesalahan saya sejauh arah timur dan barat. Loh, setiap hari ngomong minta kepada Allah supaya dijauhkan dari salah, tapi tidak berusaha untuk
mengevaluasi. Mana mungkin kita tahu salahnya? Kalau nggak pernah ngaji, ya nggak pernah ngaji, ya mana mungkin tahu salahnya? Tahu salah baru tahu salah kalau kita mau ngaji. Nah untuk itu maka kita kalau ingin berubah, ingin hijrah dari salah dan dosa, tentunya dan itu sudah kita ucapkan setiap sholat minimal 5 kali dengan membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'ata bainal masriqi wal maghrib dan seterusnya, maka tentunya kita harus berusaha untuk tidak berbuat salah, terutama dalam hal ibadah. Nah, butuh kita apa sudah seperti ini? Ini baru putusan ya, nanti kita telusuri dalilnya. Itulah barangkali mungkin ada pertanyaan. Ini janjinya sampai jam 9. Ya, monggo. Ini penjelasannya agak panjang ya. Kalau saya menjelaskan berarti perlu dalilnya, perlu dalil. Memang untuk bisa memahami apakah yang jadi persoalan akhirnya apakah perlu kita baca basmalah itu. Ini yang penting. Apakah perlu kita baca basmalah? Kalau tadi putusan Muhammadiyah menyatakan disyariatkan membaca basmalah, tapi ternyata kita ada problem. Gimana kalau kita di kamar mandi? Apakah perlu basmalah? Yang kemudian kita rekayasa, Pak, kalau begitu sebelum masuk kamar mandi kita baca basmalah dulu. Nah kan itu. Lah, sekarang kalau mandi junub, apa kita langsung baca basmalah? Ya, tidak kita bersihkan dulu kan gitu. Kan kita mesti bersih-bersih dulu baru mulai wudu kan gitu. Itu antaran kalau kita. Kenapa? Karena mandi junub tentu pakai wudu, karena proses mandi junub itu wudu. Ya. Sehingga kalau wudu ya wudu seperti wudu sebagaimana wudu untuk sholat. Termasuk baca basmalah kalau memang ada perintah baca basmalah. Nah, sekarang saya kalau masih ada waktu saya sampaikan begini, ini membaca Bismillahirrahmanirrahim apa Bismillah itu kaitannya dengan basmalah saja. Nanti intinya ini inti saja nanti kita bicara yang Bismillah memang ada dalilnya. Kalau yang Bismillahirrahmanirrahim itu saya hanya menemukan di Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Kalau jenengan mengikuti kajinya Pak Najih Ihsan, itu Pak Najih itu buku pegangannya adalah Fathul Majid. Ya, kitab tauhidnya kitab tauhid. Kalau Fathul Majid itu sarahnya. Kitab tauhidnya namanya kitab tauhid. Sarahnya namanya Fathul Majid. Ini biasanya dipakai pegangan Pak Najih Ihsan dan ini bukunya siapa? Ini karangannya siapa? Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab itu siapa? Wahabi, Salafi. Ya, dari Muhammadiyah gak Salafi. Dari Muhammadiyah gak Wahabi. Tapi ternyata banyak ulamanya, banyak mubaliknya yang pegangannya bukunya Wahabi. Ya, kan itu. Kita ini ngomong keluar menyatakan bukan Wahabi, bukan Salafi. Loh, ada mengatakan Muhammadiyah Musa, Muhammadiyah
Salafi kan itu. Ini kira-kiranya guyanya Muhammadiyah Salafi. Ya, karena banyak juga orang Muhammadiyah yang mengikuti paham Salafi gitu. Dan ternyata juga begitu. Sampai baca buku-bukunya saja, buku-buku susunannya yang disusun oleh tokoh-tokoh kita. Itu juga banyak referensinya juga kalau tidak Utsaimin, ya Albani, ya bin Bas. Semuanya itu Salafi. Nah ini. Jadi kita ini susah disebut Salafi nggak mau, tapi referensinya Salafi. Tapi kajiannya kitab tauhid juga diterima. Nggak ada yang menolak. Jadi jamaah kita nggak ada yang menolak, makan senang gitu. Iya. Tapi disebut Salafi nggak mau. Hanya kenapa? Takut dimungsuhi orang, karena Salafi cirinya adalah apa? Pakai jenggot, celana cekak, kemudian sukanya apa? Nyalah-nyalakan orang. Ya, nyalah-nyalakan orang. Tapi kita ini kan ya memang referensinya Salafi, Wahabi, tapi kita kan tidak suka nyalah-nyalakan. Kita hanya nunjukkan saja kan gitu. Ya, dalilnya itu. Nah, ternyata yang kita baca itu hanya di sini. Bismillahirrahmanirrahim lengkap itu hanya di Fathul Majid, dan ternyata saya tidak tahu dari mana itu asalnya. Artinya hadis yang mengatakan kulu amrin dibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta, itu saya tidak menemukan. Sekalipun disebutkan akhraja Ibnu Hibban, dicari Ibnu Hibban enggak ketemu. Yang ada hanya di bukunya Muhammad bin Abdul Wahab. Nah itu bismillahirrahmanirrahim. Itu saya tidak menemukan itu. Yang kedua, disyariatkan membaca bismillah, pendapat yang kedua. Nah, ternyata memang ini ada dasarnya. Tapi setelah saya sedikit, semua hati yang menyatakan bahwa tawadhu'u bismillah itu semuanya dhaif. Yang menyatakan tawadhu'u bismillah itu semuanya dhaif. Dhaif artinya. Ada nama Abdul Razak, ada nama Ma'mar, ada Qatadah. Ada 3 nama ini dhaif. Ya, dhaif. Jadi sanadnya dhaif. Ya, itu yang kesimpulannya tidak disyariatkan baca bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita berdasarkan dalil. Tapi kalau kemudian yang penting ada dalilnya ya, paling tidak sampean yang bismillahirrahmanirrahim enggak ada dalilnya, yang ada dalilnya adalah bismillah sekalipun dhaif. Jadi jangan kalau bismillahirrahmanirrahim itu saya tidak menemukan dalilnya, yang ada hanya tawadhu'u bi bismillah. Wudulah dengan membaca bismillah tanpa bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, kalau betul, mohon maaf, kalau kita betul bahwa tidak ada syariat baca basmalah, selesai. Sama ini wudu di mana saja nggak ada persoalan, karena di kamar mandi juga nggak ada persoalan karena tidak pakai baca basmalah. Ya. Dan baca saat 2 kalimat saat itu bisa dilakukan di luar, karena itu sesudah wudu. Ya. Tapi juga tidak ada perintah untuk sesudah wudu angkat tangan. Ini seringkali kita lihat bahwa membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh dengan pakai mengangkat tangan. Ya karena ada Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Dianggap kalau doa itu mesti harus angkat tangan. Apa semua doa itu angkat tangan? Iya. Angkat tangan enggak? Loh kenapa enggak? Apa semua doa itu angkat tangan? Apa mesti harus begini? Diam. Apa harus begini? Kita mengatakan apakah semua doa angkat tangan? Ya. Jangan mengatakan tidak semua. Apa buktinya kalau enggak semua? Jangan rukuk itu tangannya di mana? Di lutut toh? Diangkat. Diangkat. Doa Anda itu. Doa. Tapi tempatnya di lutut bukan di angkat. Ya, itu satu, ya, satu di lutut bukan
bukan di apa? Bukan diangkat. Ya, kan susah, Yang kedua, jenengan kalau duduk, doanya baca apa? Doanya tangannya di mana? Di lutut. Di sini kan loh. Iya, ini apa? Ini. Lu kan ini. Saya mau doa enggak itu? Doa, tapi ini enggak diangkat. Jangan masuk doanya diangkat ini. Itu membuktikan bahwa tidak semua doa harus mengangkat kedua tangan. Ya. Dan tidak semua doa itu mesti harus begini. Iya enggak? Begini enggak? Saya begini apa begini? Apa begini? Bingung ini. Ini jenengan khutbah begini, gitu, khutbah begini, ya, kenduran, kenduran gitu. Arab ilmu berkat, ilmu berkat. Nah itu. Jadi kalau saya jawabannya kalau saya ya jangan kalau membaca basmalah ya cukup bismillah, tapi persoalannya kalau membaca basmalah itu kalau masuk kamar mandi yang jadi problem. Padahal kita bisa juga dan pasti kalau junub itu mandinya mesti di kamar mandi. Dan tidak mungkin tidak membaca basmalah. Nah, oleh karena itu maka kalau saya lebih tepat tidak pakai baca basmalah. Dan itu pun pribadi kita. Ya kan itu kan bukan urusan bersama, tapi urusan pribadi. Orang lain nggak tahu baca apa tidak, kan itu. Tapi kan lo apa ono maca dalam hati? Maca ya gak dalam hati. Oh jenenge maca. Mbak maca ku batin. Duduk maca. Batin. Lah ono dalil batin enggak? Ya. Nah, jadi apa jenenge tarekat apa? Kebatinan nih. Ya, di batin, Gusti Allah di batin. Ya, ibadah di batin. Ya. Sampai sholat Mekah di batin. Ya, hari Jumat. Loh, Pak, jenengan kok mboten sholat? Aku sholat Mekah. Loh, apa wis zuhur Mekah? Dulu kan ada orang hebat itu hari Jumat tidak sholat Jumat di tempat tapi sholatnya di Mekah. Lu sampai sholat nanti, sholat Mekah. Lu kapan sholatnya? Yo tadi. Lu Mekah dulu duhur ya. Selisih 4 jam antara kita dengan Mekah. Lu kok ngaku sholat di Mekah? Ya, sekarang sudah ada ilmu astronomi. Nggak bisa dibujuk sekarang. Bahwa selisihnya Mekah dengan kita 4 jam. Artinya di sini duhur, di sana masih belum waktu duhur. Kalau ngomong hari Jumat, sudah sholat Jumat di Mekah, itu berarti bohong, bujuk. Itu. Sekarang itu tidak mudah orang bujuki orang itu. Karena sudah banyak orang pintar. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa terus ngaji. Dan saya tidak minta apa-apa. Saya hanya minta supaya kita harus terus meningkatkan ilmu ibadah kita. Karena dengan ilmu itulah kenapa Allah menyatakan yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Bahwa Allah akan mengangkat orang beriman dan berilmu pengetahuan. Imannya cukup tapi ilmunya enggak cukup, enggak ada artinya. Ya. Ilmunya cukup tapi kalau imannya enggak cukup, banyak ada orang hafal Quran tapi imannya enggak ada, enggak mau sholat. Ya, enggak ada artinya. Oleh maka iman dan ilmu harus jadi sah. Orang-orang beriman harus disertai dengan ilmu pengetahuan. Sampean enggak iso sholat dengan benar kalau enggak tahu bagaimana Rasulullah mengajari kita sholat. Nah, oleh maka ilmu yang harus kita kuasai. Oleh maka jangan hanya, mohon maaf, jangan hanya sekedar yang penting saya sudah bisa sholat, tapi kita harus tahu bahwa ternyata di tengah-tengah kita perbedaan tentang sholat itu banyak. Dan kenapa terjadi perbedaan? Dan itu mesti kita telusuri. Yang mana yang betul?
Tidak cukup hanya menyerahkan sepenuhnya kepada ulama yang kita ikuti. Belum tentu yang kita ikuti itu benar. Termasuk saya. Ya, termasuk saya. Itulah barangkali. Ada pertanyaan lagi cukup ya? Ya. Pak Muhajir, terima kasih. Dan mohon maaf jika pertemuan awal ini ada salah dan khilaf, tentunya semua di antara kita bisa maafkan, dan ternyata kalau ada manfaatnya, mari kita amalkan apa yang bermanfaat untuk kita dan orang lain. Terima kasih, dari saya cukup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Saifuddin Zaini atas pengantarnya. Ini baru pengantar, nggih. Besok kita lanjutkan. Tadi sudah diantarkan dulu tentang faham agama dulu. Kemudian dilanjutkan dengan ibadah, ada yang ibadah khusus, ada ibadah umum. Kemudian asal hukum ibadah itu juga asalnya haram dan batal kecuali ada dalil-dalilnya. Terus ini tadi baru kita dapat materi tentang hukum, tentang wudhu, tapi baru sebatas belum sampai ke tata caranya, kemudian dalil-dalilnya juga belum. Nanti seperti yang pernah disampaikan Ustadz Saifuddin Zaini kepada kita, jadi nanti akan dicari dalil-dalilnya dan mana yang benar, ya, yang kita pakai. Karena sebenarnya kajian ini tujuannya untuk mencerahkan, karena ad-dinu nasiha. Bukan teman kita nasihat itu, tapi agama itu adalah nasihat. Semoga dengan materi-materi nanti ini memberikan pencerahan kepada kita bagaimana tata cara wudhu, sholat, dan lain sebagainya sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Itu saja. Dan kami ucapkan sekali lagi kepada Ustadz Saifuddin Zaini atas materi pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita, menambah ilmu, dan kita semuanya tercerahkan. Dari saya pribadi mohon maaf bila ada kurangnya, dan semoga bulan depan kita bisa melaksanakan dan melanjutkan, karena tadi yang disampaikan Ustaz Zaini di Pondok Maritim itu 4 tahun baru bab sholat berjamaah. Berarti ini kan butuh waktu yang cukup lama dan berkesinambungan. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.